Dipicu status sengketa, polisi memasang plang penyidikan berukuran besar di depan Hotel Sultan Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pada saat bersamaan, sejumlah tamu hotel pun memilih untuk keluar dan meninggalkan hotel. Petugas gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya memasang pelang penyidikan berukuran besar di halaman utama Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pelang berisi tanah dan bangunan Hotel Bintang 5 ini sedang dalam proses penyidikan Dirtipidum, Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Di waktu bersamaan, sejumlah tamu yang tengah menginap terlihat keluar dari dalam hotel dengan membawa tas perlengkapan mereka. Namun belum diketahui pasti apa pengunjung keluar karena pemasangan pasangan pelang penyidikan atau ada faktor lain. Saat ini Hotel Sultan berstatus sengketa antara PT Indobelt Co, sebuah perusahaan milik konglomerat Ponco Sutowo, dengan pusat pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno. Majelis Hakim PT UN Jakarta pun sudah menolak gugatan Indobelt Co dengan alasan hotel tersebut berdiri di atas lahan milik negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Seorang pelajar nyaris jadi korban pengeroyokan gerombolan pelajar lain di Lebak, Banten. Melihat kejadian tersebut, warga pun menghalau pelaku dan mengamankan satu sepeda motornya. Sekelompok pelajar SMK terekam CCTV menyerang seorang pelajar SMK yang tengah menjalani PKL di bengkel mobil di Desa Kadu Agung, Barat Cibadak, Lebak, Banten. Khawatir jadi korban penganiayaan, korban lari ke warung bakso hingga warga mengusir pelaku penyerangan. Bahkan satu motor pelaku diamankan warga usai dirampas kunci kontaknya. Para pelaku penyerangan pun akhirnya lari tunggang langgang usai mendapat perlawanan dari warga. Menurut korban, dirinya tidak mengetahui motif penyerangan pada dirinya. Ia juga memastikan tidak memiliki permasalahan apapun sebelumnya dengan para pelaku. Bahkan korban mengaku sempat mengira para pelaku hendak menanyakan alamat kepadanya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, pemirsa, akibat pengemudi dalam kondisi mengantuk, truk pengangkut tabung oksigen menabrak minibus yang berhenti di bahu jalan. Minibus pun ringsek sementara tabung oksigen berantakan di tengah jalan. Satu unit minibus ringsek akibat ditabrak truk pengangkut tabung oksigen di jalan tol kawasan Desa Kadung Betik, Kesamben, Jombang. Akibat kecelakaan ini, pengemudi minibus terjepit di ruang kabin dan tidak sadarkan diri. Sementara truk terguling dan tabung oksigen berhamburan di jalan. Kecelakaan berawal saat truk melaju dengan kecepatan tinggi dari Jombang menuju Surabaya. Diduga supir mengantuk, sehingga saat minibus berhenti mendadak di bahu jalan, ia tidak bisa menghindar. Truk pun menabrak bagian belakang minibus hingga ringsek. Akibat kecelakaan ini, supir dan satu penumpang minibus menderita luka dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Satu unit gardu listrik terbakar hingga terjadi ledakan di Jalan Pesanggerahan, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Api dengan cepat melalap gardu listrik lalu menyambar tiang kabel listrik udara hingga kabelnya terputus. Sontak kebakaran ini membuat panik warga yang melintas saat akan beraktivitas di pagi hari. Apalagi sempat terdengar suara ledakan akibat kebakaran ini. Petugas damkar sektor Kembangan segera ke lokasi dan memadamkan api serta melokalisirnya agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lain. Dan belum diketahui penyebab kebakaran, namun dilaporkan tidak ada korban jiwa atau terluka. Saat ini petugas PLN masih melakukan perbaikan dan arus lalu lintas arah Kedoya serta Kebonjeruk sudah normal. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Rumah yang menjadi lokasi pengoplosan gas bersubsidi digerebek di Kampung Ciberem, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan satu pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi. Tim Reserse Kriminal Polsek Cileungsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan.
Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Aksi penganiayaan seorang wanita viral karena terjadi saat korban live di media sosial di Kota Baru, Jambi. Ironisnya, dalam video viral tersebut juga sempat terdengar teriakan dari anak kecil. Ya ampun, kan ini. Tengok, tolong. Viral di media sosial, seorang wanita di Jambi dianiaya sang kekasih. Aksi penganiayaan pun sempat terekam kamera saat korban live. Tengok, tolong. Tolong. Aku kan ini. Aku penjara kau. Dipijak. Dalam video saat live, korban sempat mengalami penganiayaan dan terdengar tangisan anak kecil. Setelah viral di media sosial, akhirnya pelaku penganiayaan ditangkap polisi. Motif penganiayaan diduga karena persoalan nafkah keluarga untuk membeli susu anak mereka, namun pelaku tidak bisa memenuhi permintaan korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra Ayus melaporkan. Dua pengamen terekam CCTV saat membawa kabur tas berisi laptop milik penumpang KRL yang tertinggal di Stasiun Duri, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah 5 kali beraksi di dalam kereta KRL. Dua pria terekam kamera pengawas saat memasuki kereta komuter lain yang kosong di Stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Saat melihat ada tas tertinggal di rak kereta, salah satu pelaku segera menggasaknya dan kabur. Sementara itu, isi tas diketahui berisi laptop. Aksi pencurian ini baru diketahui usai pemilik tas melapor ke petugas keamanan komuter lain. Usai mendapatkan laporan, polisi menggerebek tempat tinggal kedua pelaku di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan dan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara, diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 kali. Sementara untuk laptop yang dicuri mereka jual di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP